A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Awalan hayya bina nashkuru ila Allah ta'ala alladzi qad a'tana rahmatan katsir wa ni'matan katsir wa hidayatan katsir wa tawfiqan hatta nastati' an najtami' fi hadzal makan aw fi hadhihi al-mubarak. Thaniyan salatan wa salaman ila rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-lafzu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi qad hamalana min adh-dhulumat ila an-nur kama ra'ayna al-an. Thalithan al-mukarram al-ustadz Zilfarani wal mukarram ahina wa uhtina jami'an. Al-an saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Annisatun Soleha Ritonga dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Dosen pendidik, dosen pembimbing Ustadz Zilfarani, mata kuliah Usul Fikih. Saya di sini akan membahas tentang maslahah mursalah. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pengertian maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu artinya penetapan ataupun pembinaan suatu hukum yang berdasarkan maslahah, yaitu kebaikan, kepentingan yang tidak ada ketentuannya dalam syara', baik itu secara umum maupun secara khusus. Baik, adapun pembagian maslahah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, maslahah yang dipakai. Yang kedua, maslahah yang tidak dipakai. Yang ketiga, maslahah yang tidak ada ketegasannya. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari maslahah yang dipakai. Maslahah yang dipakai yaitu maslahah yang sejalan dengan maksud-maksud umum dalam syara' dan memiliki pedoman perintah dan pedoman larangan. Adapun pembagian dari maslahah yang dipakai itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, maslahah dharuri. Yang kedua, maslahah haji. Yang ketiga, maslahah takmili. Maslahah dharuri itu artinya setiap perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara perkara yang 5. Yang pertama itu ialah jiwa, yang kedua itu ialah agama, yang ketiga itu ialah harta, yang keempat akal pikiran, yang kelima itu ialah keturunan. Yang kedua, maslahah haji. Maslahah haji ini ialah perbuatan-perbuatan yang meskipun pemeliharaan perkaraan yang 5 itu tidak ada di dalamnya, namun memiliki kelonggaran hidup dan menghilangkan kesempitan-kesempitannya, seperti berburu dan memakai barang-barang yang baik yang seharusnya bisa ditinggalkan oleh orang tersebut, dan mengadakan akad sewa menyewa dan macam-macam bentuk keterkaitan yang lainnya. Yang ketiga itu ialah maslahah takmili. Maslahah takmili ini ialah maslahah yang tidak dikerjakan
kehidupan ini tidak mengalami kesulitan, tetapi maslahah tersebut merupakan tanda yang luhur. Masuk yang ke bagian yang kedua kan, maslahah yang tidak dipakai. Maslahah yang tidak dipakai ini artinya maslahah yang tidak bisa dipakai untuk menentukan sebuah hukum karena adanya maslahah yang lain yang lebih kuat dan yang lebih baik. Masuk ke pembagian yang ketiga, yaitu maslahah yang tidak ada ketegasannya. Maksud dari tidak ada ketegasannya, masalah golongan ini tidak seperti maslahah yang pertama yang mempunyai maslahah untuk memakai, yang memiliki maslahah ketegasan untuk memakainya, juga tidak seperti masalah yang kedua di mana jelas-jelas dipakai, tetapi merupakan maslahah yang didiamkan oleh syarak. Jadi maslahah ini tidak ada kemiripan sama sekali. Jadi tidak ada dalil yang berkenaan dengan masalah tersebut ataupun menyediakannya. Masalah seperti inilah yang sering disebut dengan maslahah mursalah yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Setelah saya menjelaskan apa pembagian tentang maslahah, saya akan beralih kepada apa itu dasar-dasar dalam memakai maslahah. Yang pertama itu ialah mewujudkan kebaikan. Baik, saya akan menjelaskannya. Yaitu hal-hal yang diperlukan masyarakat untuk menegakkan kehidupan atas dasar-dasar yang sebaik-baiknya, seperti mengadakan pajak-pajak yang adil guna menghadapi kepentingan umum ataupun proyek-proyek yang vital. Yang kedua itu ialah menghindarkan keburukan, yaitu hal-hal yang merugikan manusia, baik itu perorangan, baik itu segolongan, baik itu kerugian material ataupun kerugian moral. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah orang-orang di antara kamu ada golongan orang-orang yang menyuruh dalam kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi intisari dari ayat tersebut yaitu kita garisi, yaitu wayanhauna 'anil munkar. Wayanhau ya 'anil munkar itu menghindari perbuatan yang buruk. Munkar itu berarti artinya perbuatan yang buruk yang bisa merugikan orang lain. Contohnya, kita ketika ada seseorang sholat, kita mengganggunya berarti kita rugi, dan kita merasa rugi karena kerugian kita itu adalah kita akan mendapatkan dosa, baru sholat kita tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari kalau kita mengganggu orang sholat. Contoh yang kedua itu perbuatan yang buruk yang harus dihindari, itu yang banyak lah di sekitar kita. Contohnya ghibah kan, iri, dengki, sombong, angkuh, itu kita harus menghindari perbuatan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala juga udah berfirman dalam Quran surah yang saya bacakan tadi. Setelah itu saya akan membahas tentang
yang ketiga, menutup jalan. Tindakan-tindakan yang dilarang dalam syara', dilarang dalam syara' sebenarnya bukan karena dirinya sendiri ataupun sebenarnya tidak dilarang, melainkan karena bisa mendatangkan perbuatan lain meskipun tidak disengajakan yang memang benar-benar dilarang. Contohnya yaitu istri yang diceraikan oleh suaminya tanpa kerelaannya ataupun tanpa sepengetahuannya kan, dalam keadaan menderita sakit berat tetapi mendapati warisan dari bekas suaminya. Itu apabila dalam keadaan iddah. Suami meninggal dunia, agar hak menceraikan istri yang diberikan kepada suami tidak bisa dipergunakan olehnya sebagai jalan menghalangi, bisa dipergunakan oleh jalan menghubungi istrinya jangan sampai menerima warisan yang sah daripadanya. Yang keempat itu ialah perubahan masa. Saya akan menjelaskan apa itu perubahan masa. Itu ialah antara sebab-sebab yang menimbulkan perubahan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ijtihad adalah adanya perubahan lingkungan dan masa yang lain daripada waktu terjadinya penetapan hukum tersebut. Ditinjau dari segi eksistensi masalah dan ada tidak adanya dalil yang langsung mengaturnya. Yang pertama itu ialah masalah al-mu'tabarah, yaitu suatu kemaslahatan yang dijelaskan dan diakui keberadaannya langsung oleh nasnya. Untuk memelihara dan menjaga kemaslahatan kehidupan manusia itu, Islam menetapkan hukum qisas terhadap pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina idza kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil-ma'ruf wa 'ada'u bil-ghairi bi-ihsan kadzalika takfifun min rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu hukum qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf
membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dan Tuhan kamu dan suatu rahmat. Yang kedua, kemaslahatan al-mubah, yaitu suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan nas. Karenanya segala bentuk kemaslahatan seperti ini ditolak oleh para syarah. Yang kedua itu ialah al-maslahah wal mursalah. Ada beberapa definisi al-maslahah wal mursalah yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu Said Ramadan Al-Batuni mendefinisikan maslahah ini, yaitu al-maslahah al-mursalah ini ialah setiap manfaat yang termasuk dalam maqasid al-syar'i, baik ada nas yang mengakui ataupun yang menolaknya. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada hari ini ialah maslahah merupakan penetapan ataupun pembinaan suatu hukum berdasarkan maslahah, yaitu kebaikan dan keburukan. Dalam masalah ini kita itu harus mengerjakan namanya kebaikan dan meninggalkan larangan-larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cukup sekian dari hasil makalah yang saya buat. Jika ada kata-kata yang salah ataupun penjelasan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.